66. Tuan Abian dan Bu Amel sangat terkejut ketika melihat isi di dalam bingkisan itu. Di dalamnya hanya terdapat sebuah flash disk. Flash disk. Bu Amel mengerutkan keningnya, dia membawa flash disk tersebut di dalam kotak bingkisan. Tuan Abian segera merebut flash disk tersebut dari tangan istrinya, dia merasakan tidak enak hati. Ada apa di dalam flash disk itu? Apakah ada seseorang yang ingin memberikan kejutan untuknya? Tuan Abian menyalakan laptop dan memasukkan flash disk tersebut. Di dalam sana hanya terdapat satu buah video. Klik. Tuan Abian segera memutar video tersebut. Betapa terkejutnya dia ketika melihat video apa yang sedang dia tonton. Rupanya video tersebut adalah rekaman CCTV kejadian 5 tahun yang lalu, yaitu ketika Selena menabrak Luna di depan gerbang mansion. Sebenarnya waktu itu Bu Amel sudah menghapusnya, akan tetapi The Darkness telah berhasil mendapatkan bukti kejahatan Selena melalui kamera CCTV yang ada di depan sebuah toko yang tidak jauh dari mansion milik Tuan Abian. Dan Jonathan menyuruh The Darkness untuk mengirimkan video tersebut ke mansion milik mertuanya, agar sang mertua tahu bagaimana kebejatan Selena dan Bu Amel. Walaupun di rekaman CCTV tersebut hanya memperlihatkan sebuah mobil yang dengan sengaja menabrak Luna, tapi Tuan Abian tahu persis siapa pemilik mobil sedan tersebut. Mobil itu adalah salah satu mobil yang Selena miliki. Bu Amel menjadi tak karuan, dia merasakan sangat gelisah dan ketakutan. Kini telah ketahuan siapa yang sudah menabrak Luna. Prang! Tuan Abian melempar vas bunga ke samping Bu Amel. Dia menatap tajam dengan penuh amarah kepada istrinya tersebut. Jadi orang yang menabrak putriku adalah Selena. Tuan Abian bertanya dengan nada membentak. Dia mengepalkan tangannya dengan sangat emosi. Maafkan Mama, Pak. Mama. Bu Amel berkata dengan terbata-bata. Dia tidak tahu apa yang harus dia jelaskan kepada suaminya itu, karena sudah terbukti dengan jelas bahwa Selena yang sudah mencelakai Luna. Terdengar seseorang masuk ke dalam ruangan kerja tempat Tuan Abian dan Bu Amel berada. Rupanya Selena yang datang, dia baru pulang dari hotel. Selena tidak tahu akan ketegangan yang terjadi antara ibu kandung dan ayah tirinya itu. Selena ingin mengadukan kebejatan Raphael Wilson kepada ibu kandungnya. Mama, Raphael Wilson tidak sebaik yang kita kira, dia tega. Namun, Selena berhenti bicara ketika tiba-tiba saja Tuan Abian berjalan ke arahnya. Dia menamparkan wajah wanita itu dengan sangat kasar. Plak, Papa, kenapa kamu menamparkan Selena? Teriak Bu Amel, dia tidak terima putri kandungnya ditampar seperti itu. Arregegeh. Selena meringis memegang pipinya yang terlihat memerah bekas tamparan. Dia menatap ayah tirinya dengan tatapan kebingungan. Berani sekali kamu menyakiti putriku, Tuan Abian berkata sambil memperlihatkan video yang ada di laptopnya kepada Selena. Selena bukan main terkejutnya ketika melihat video tersebut. Itu tidak benar, Pak. Bagaimana mungkin aku? Tidak benar kamu bilang. Sudah jelas di dalam video itu adalah mobil milik kamu. Malam itu kamu memang memakai mobil berwarna hitam itu. Tuan Abian sangat murka memandangi Selena dan Bu Amel secara bergantian. Selena segera bersimpuh di hadapan ayah tirinya itu. Maafkan aku, Pak. Aku mohon maafkan aku. Namun, Tuan Abian bukanlah seorang pemaaf. Walaupun dia adalah seorang pria yang serakah dan selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada putrinya. Dia tidak akan pernah memaafkan siapapun yang tega melakukan kejahatan kepada putrinya. Sehingga dia melaporkan Selena dan Bu Amel ke kantor polisi. Tak menunggu waktu lama, polisi pun tiba. Mereka menangkap Bu Amel dan Selena yang sudah bekerja sama untuk mencelakai Luna. Walaupun Selena dan Bu Amel berusaha keras melakukan pemberontakan. Papa, Mama mohon maafkan Mama. Mama gak mau dipenjara. Bu Amel berteriak-teriak ketika polisi memaksanya masuk ke dalam mobil polisi dengan kondisi kedua tangannya yang sudah diborgol. Begitu pula dengan Selena, dia telah diseret secara paksa untuk masuk ke dalam mobil polisi. Tuan Abian hanya diam, tak bergeming, memandangi mobil polisi yang mulai meninggalkan gerbang mansion dengan diiringi suara sirene yang begitu menyaring terdengar. Pria itu menghela nafas dengan berat, mengapa akhir-akhir ujian datang silih berganti menghadangnya. Apakah mungkin video rekaman CCTV tersebut dikirim oleh orang yang sama alias Raphael Wilson? Lalu bagaimana dengan Luna? Di manakah putrinya berada? Apakah dia baik-baik saja?
Ataukah mungkin selama Luna diculik dia telah menjalani kehidupan yang mengerikan? Apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal? Bersambung. 67. Di Mansion Sandar, terlihat Tuan Abian yang sedang duduk termenung di ruang tengah dengan tatapan kosong. Cobaan terus berdatangan secara bertubi-tubi. Setelah Selena dan Bu Amel ditangkap polisi, kini Tuan Abian mendengar kabar buruk dari perusahaannya. Sudah banyak klien yang memutuskan hubungan. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Sudah banyak klien yang memutuskan hubungan kerjasama dengan YBS, bahkan sudah banyak karyawan yang resign karena belum mendapatkan gaji selama beberapa bulan terakhir. Itu semua berkat kepemimpinan Selena yang tidak becus memimpin perusahaan. Mengapa Tuan Abian baru menyadarinya sekarang? Selena lah penyebab kehancuran perusahaannya. Tuan Abian merasakan hidupnya benar-benar hancur sekarang, bahkan Arga tidak mampu untuk membantunya, karena Rafael Wilson telah mematikan semua bisnis yang dijalankan oleh Arga. Tuan Abian mendengar langkah kaki seseorang, dia segera mendongakkan kepalanya, dia tercengang ketika melihat siapa yang sedang berdiri di hadapannya itu. Apakah dia sedang bermimpi? Akhirnya Luna telah kembali dalam keadaan baik-baik saja. Luna, Tuan Abian nampak berkaca-kaca, dia segera berdiri dan berlari untuk memeluk putrinya. Tapi dia terkejut ketika Luna berjalan mundur untuk menghindarinya. Melihat dari cara bagaimana Luna menatapnya, Tuan Abian menyadari bahwa putri kandungnya itu sangat kecewa kepadanya. Mengapa Papa tega melakukannya? Tanya Luna sambil menghapus air matanya yang tiba-tiba saja menetes membasahi pipinya. Tuan Abian nampak mematung, dia tidak paham dengan pertanyaan putrinya itu. Mengapa Papa tega membunuh Vanya? Bahkan Papa adalah orang yang sudah menjebak Jonathan 5 tahun yang lalu. Mengapa Papa tega melakukannya? Luna bertanya dengan diiringi suara isakan kecil yang sangat menyiksa. Tuan Abian tak mampu untuk menjawab pertanyaan dari Luna. Dia merasakan hidupnya semakin hancur, karena putri kandung yang sangat dia sayangi akhirnya mengetahui kejahatan yang pernah dia lakukan. Pria itu hanya menundukkan kepalanya. Sementara Luna, dia menangis terisak-isak. Dia sudah tidak memiliki kepercayaan diri lagi jika dia harus berhadapan dengan Jonathan. Dia merasa tidak pantas untuk dicintai oleh pria itu, dan tidak pantas untuk hidup bahagia bersamanya. Papa melakukannya hanya untuk kebaikan kamu. Akhirnya Tuan Abian memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan dari Luna. Kebaikan apa yang Papa maksud? Dengan membunuh nyawa orang lain dan memfitnah orang yang tidak bersalah sampai orang itu mendapatkan hukuman yang sama sekali tidak dia perbuat. Tuan Abian terdiam kembali, menundukkan kepalanya, kedua matanya nampak berkaca-kaca. Luna pun menghapus air matanya dengan tangan. Aku sangat mencintainya dan berharap hubungan pernikahan kami bisa terus bersama, menua bersama. Tapi Papa telah menghancurkan impianku. Aku sudah tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengannya. Rasanya aku sangat membenci diriku sendiri. Seandainya kami tidak menikah, mungkin dia tidak akan hidup menderita, mungkin Papa tidak akan pernah menyakitinya, mungkin Papa tidak akan pernah membunuh adiknya. Mengapa Papa tega melakukannya? Lirih Luna, dadanya merasakan sesak, seakan ada gumpalan daging yang dicekik, sangat menyakitkan. Luna meletakkan sebuah berkas yang berisikan bukti-bukti kejahatan ayahnya, dia mendapatkan itu semua dari Tuan Stephen. Menyerahkan dirilah, Papa. Papa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan Papa. Dengan berat hati Luna harus mengatakannya. Walaupun kesalahan ayahnya tidak pantas untuk dimaafkan oleh Jonathan, tapi tetap saja Tuan Abian harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Rupanya Luna sudah mentandatangani surat perjanjian itu, bahwa Luna harus menjauhi Jonathan. Luna mentandatangani surat tersebut karena dia menyalahkan dirinya sendiri. Jonathan hidup menderita dan adiknya meninggal karenanya. Seandainya dulu Jonathan tidak menikah dengannya, semua itu tidak akan terjadi. Ayahnya dan Arga tidak akan mungkin menyakiti Jonathan dan adiknya. Dan Tuan Stephen sudah menjelaskan semuanya kepada Jonathan, dia melakukan itu semua untuk kebaikan Jonathan. Maafkan ayah. Ayah melakukan itu semua untuk kebaikan kamu. Walaupun Luna adalah wanita baik-baik, tapi apakah kamu rela menjadi menantu seorang pria yang sudah membunuh adikmu, Jonathan? Tanya Tuan Stephen, walaupun tidak dengan Grace, Tuan Stephen masih berharap Jonathan tidak akan pernah kembali kepada Luna. Tuan Stephen berkata kembali,
hubungan apa yang kamu inginkan dengannya. Yang ada kalian akan sama-sama terluka jika terus memaksakan untuk bisa hidup bersama. Kesalahan mertuamu tidak termaafkan, kamu akan merasakan sakit dan mengingat kematian adikmu setiap kali melihatnya. Dan Luna pun akan terus dihantui rasa bersalah kepadamu. Gelas yang sudah retak tidak akan bisa diperbaiki lagi, walaupun dipaksakan untuk diperbaiki, tetap tidak akan bisa, yang ada akan melukaimu. Jonathan menghela nafas dengan panjang, mengapa dia dan Luna harus merasakan sakit dengan kesalahan yang tidak mereka perbuat? Apakah akan sulit jika mereka hidup bersama kembali? Karena itu ayah harap kamu lepaskan Luna. Dan kembalilah ke Italia, kubur semua masa lalumu di sini. Kamu harus menjalani kehidupanmu sebagai Rafael Wilson. Bersambung, 68. Karena itu ayah harap kamu lepaskan Luna. Dan kembalilah ke Italia, kubur semua masa lalumu di sini. Kamu harus menjalani kehidupanmu sebagai Rafael Wilson. Tuan Abian meminta Jonathan untuk mengubur semua masa lalunya bersama dengan Luna. Namun, Jonathan menggelengkan kepalanya. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa melepaskan Luna. Walaupun hati mereka saat ini sedang sama-sama terluka, tapi dengan mereka hidup bersama, mereka bisa saling mengobati rasa sakit yang mereka rasakan. Selama 5 tahun aku menjalani hidup tanpa Luna, aku merasakan diriku mati rasa, aku merasakan hatiku hampa. Tapi semenjak aku bertemu dengan Luna kembali, hatiku bergetar. Aku merasakan hidupku lebih berarti setiap kali bersama dengannya. Jonathan berkata dengan mata berkaca-kaca. Kemudian Jonathan melanjutkan perkataannya, maafkan aku, ayah. Aku akan tetap berusaha untuk mempertahankan pernikahan aku dengan dia. Aku sudah menyakitinya, aku sudah menorehkan luka di hatinya. Aku tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkannya lagi dan memperbaiki semua kesalahanku. Setelah berkata seperti itu, Jonathan pun segera pergi meninggalkan markas milik ayahnya. Dia harus mencari keberadaan Luna. Tempat yang paling utama Jonathan tuju adalah Mansion Sander. Dia yakin Luna pasti pergi menemui ayahnya. Namun, ternyata Luna sudah tidak ada di sana. Jonathan hanya bertemu dengan Tuan Abian di dalam mansion. Pria tua itu sedang terduduk dengan tatapan matanya yang kosong. Aku datang ke sini untuk menemui Luna. Di mana dia sekarang? Tanya Jonathan kepada sang mertua. Dia berkata dengan nada dingin, berdiri dengan menatap tajam ke arah Tuan Abian. Jadi kamu Jonathan, lirih Tuan Abian. Jonathan tak menjawab pertanyaan dari Tuan Abian, yang berarti dia membenarkan apa yang ditanyakan oleh Tuan Abian kepadanya. Aku tidak pantas untuk meminta maaf padamu, karena kesalahanku tidak akan pernah termaafkan. Tanpa aku sadar aku telah membuat putriku sendiri menderita dan membenciku. Jonathan hanya menghela nafas dengan berat, dia tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Tuan Abian kepadanya. Luna sangat mencintaimu. Jonathan tertegun mendengarnya, selama ini dia memang tidak pernah tahu bagaimana perasaan Luna kepadanya. Malam ini dia melarikan diri dari mansion demi untuk menemui kamu. Mengapa aku baru menyadarinya sekarang? Semenjak menikah denganmu, aku melihat Luna yang awalnya selalu murung, dia menjadi sering tersenyum. Tapi aku telah menghancurkan semuanya. Tuan Abian berkata dengan suaranya yang bergetar dan menitikkan air matanya. Dia menyadari betapa bodoh dan kejamnya dia selama ini kepada Luna dan Jonathan. Tuan Abian segera bersujud di hadapannya Jonathan. Luna tidak tahu apa-apa dengan semua kesalahan yang sudah aku buat. Tolong jangan sakiti Luna, dan aku akan menerima semua hukuman yang sudah aku lakukan. Lagi-lagi Jonathan menghelakan nafasnya dengan berat, sungguh menyesakan jika dia harus mengingat semua masa lalunya yang kelam. Dan dia tidak bisa memaafkan kesalahan mertuanya itu. Dia menjauhkan dirinya dari Tuan Abian, agar pria itu tidak bersujud kepadanya lagi. Lalu di mana Luna sekarang? Luna bilang dia akan pergi jauh karena dia tidak memiliki kepercayaan diri lagi untuk bertemu denganmu. Dan Tuan Abian menyadari ini semua gara-gara dirinya, dia telah membuat Luna menderita karena ulahnya. Jonathan segera pergi meninggalkan mansion milik mertuanya itu, dia tidak boleh membiarkan Luna pergi. Dia tidak boleh kehilangan Luna. Sementara itu, Tuan Abian menangis sesenggukan, kemudian dia segera duduk di sofa. Terlihat dia sedang merekam suaranya sendiri di ponselnya. Saya Abian Sander ingin mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan. Pada 5 tahun yang lalu, Jonathan tidak bersalah. Saya dan Arga yang telah menjebaknya, menyuruh Bima untuk menusukkan belati ke perutnya sendiri.
Dan kami juga yang telah membunuh Fanya. Bukan hanya rekaman suara saja yang menjadi bukti kejahatan dia dan Arga, tapi dia sudah menyiapkan berkas di atas meja tentang semua kejahatan yang telah dia lakukan. Saat ini yang ingin Tuan Abian lakukan menghukum dirinya sendiri, dia sudah merasakan hidupnya hancur. Nasib perusahaan tak terselamatkan dan dia telah dibenci oleh anaknya. Tuan Abian mengambil pistol yang sudah dia persiapkan, kemudian dia menempelkan ujung pistol ke kepalanya sendiri. Dor, dan suara tembakan pun menggema memenuhi mansion yang megah itu. Bersambung, 69. 3 bulan telah berlalu, terlihat seorang pria yang sedang merintih kesakitan, banyak sekali luka sayatan dan luka bekas cambukan di seluruh tubuhnya. Dia sudah tidak mampu melawan lagi, karena tubuhnya sudah tidak berdaya. Dan pria itu adalah Arga. Selama 3 bulan terakhir ini Arga berusaha untuk melarikan diri dari Jonathan, tapi sayangnya kali ini dia tidak berhasil. Jonathan telah berhasil menangkapnya di kota Montevideo, Uruguay. Kemudian Jonathan menyiksa pria itu secara bertubi-tubi, menciptakan sebuah neraka untuk Arga dengan menyiksanya tiada henti selama 2 minggu ini. Arga yang kondisi tangan dan kakinya telah diikat dengan sangat kuat pada sebuah tiang besi, dia meringis, sangat merasakan sakit dan perih, bahkan kemejanya yang berwarna putih kini telah berganti menjadi warna darah. Arreggh, aku mohon, hentikan, Arreggh. Arga menjerit ketika Jonathan menempelkan sebuah besi yang membara menyala berwarna merah ke wajah Arga. Rupanya besi tersebut sudah dipanaskan oleh Jonathan, sampai kulit wajah Arga melepuh. Bukan hanya ke wajah Arga, Jonathan menempelkan besi panas tersebut ke kaki dan tangan pria itu. Arreggh, lagi-lagi suara jeritan terdengar keras menggema di dalam sebuah bangunan tua itu, rasa nyeri menggetarkan Sukma. Arga sudah tidak tahan dengan segala penyiksaan yang telah Jonathan lakukan kepadanya. Kemudian Jonathan melemparkan obat-obatan yang selama ini sering dikonsumsi oleh Luna. Dia menemukan obat tersebut di dalam kamar Luna, ketika akan menghadiri acara pemakaman Tuan Abian pada 3 bulan yang lalu. Seandainya kamu tidak menyabotase obat, mungkin Luna akan dengan cepat sembuh dari amnesianya. Ini semua gara-gara ulahmu. Kemudian Jonathan menendang perut Arga dengan keras. Buff, bahkan kamu dengan teganya menyuruh Dr. Nino untuk membunuh adikku dan bersekongkol dengan mendiang mertuaku untuk menjebakku. Jonathan berkata dengan penuh amarah. Dia melemparkan besi yang dia pegang ke lantai, lalu memukul wajah Arga berkali-kali. Buff, dan kamu harus merasakan bagaimana rasanya menderita itu seperti apa. Aku akan menciptakan neraka yang lebih dari yang kamu bayangkan. Setelah puas menyiksa Arga, Jonathan pun segera pergi meninggalkan pria itu yang sedang merintih kesakitan. Jonathan tidak ingin langsung membunuhnya begitu saja. Jonathan kembali ke kantor Wilson Group yang ada di kota Montevideo, karena perusahaannya memiliki cabang di sana. Sebenarnya tujuan utama dia datang ke Uruguay untuk mencari keberadaan Luna, walaupun dia belum tahu secara pasti Luna berada di daerah mana di negara tersebut. Namun, ternyata Jonathan malah bertemu dengan Arga yang kebetulan memang sedang mencari keberadaan Luna juga. Pria itu selain melarikan diri dari Jonathan, dia juga tidak pernah berhenti menyerah untuk memiliki Luna. Jonathan menghela nafas dengan berat, dia memandangi pemandangan malam hari di kota Montevideo dari balik jendela ruangannya. Tatapannya begitu kosong, mungkin karena dia sangat mengkhawatirkan Luna. Luna sedang apa sekarang? Apakah dia hidup baik-baik saja? Bagaimana kehidupan yang dia jalani selama ini? Jonathan sangat merindukannya. Luna sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, apalagi kondisi perusahaan YBS telah hancur. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Jonathan. Dia pun segera menyuruh orang itu untuk masuk ke dalam ruangannya. Masuk, rupanya dia adalah Noah. Noah pun segera masuk ke dalam ruangan sang tuan muda. Dia membawa banyak makanan yang dipesan oleh Jonathan. Ini makanan yang tuan pesan. Noah berkata sambil menyimpan semua makanan yang Jonathan pesan. Tapi sejak kapan tuan suka buah-buahan yang masam? Tanya Noah kepada Jonathan. Jonathan menggelengkan kepalanya, entahlah, hanya saja aku hari ini sangat ingin memakannya. Apa hari ini ada informasi yang didapatkan tentang keberadaan Luna? Belum, Tuan. Kami pasti akan berusaha keras untuk mencarinya. Jawab Noah. Jonathan menghela nafas dengan kasar, jika suatu saat nanti dia bertemu kembali dengan Luna, dia tidak akan pernah melepaskannya dan tidak akan membiarkannya bisa kabur lagi darinya.
Oh ya, tolong belikan aku Chivito, tapi aku ingin Chivito yang ada di Labara. Noah menggaruk kepalanya yang tidak gatal, mengapa akhir-akhir Jonathan bertingkah seperti pria yang sedang ngidam saja. Kalau ingin memesan Chivito di Labara harus bersedia ngantri berjam-jam, karena Chivito di sana sangat laku keras. Tapi demi sang tuan muda, Noah harus bisa menyanggupinya. Baik, tuan. Sudah 2 jam Noah menunggu antrian untuk bisa mendapatkan Chivito di Labara. Banyak puluhan orang di sana yang sedang menunggu salah satu makanan khas Uruguay tersebut, sampai akhirnya Noah mendapatkan gilirannya. Ya solo queda un Chivito mas. Chivito tinggal satu lagi, ucap seorang pelayan di restoran Labara itu. Noah pun berkata, "Está bien, pedi uno." Saya memang memesan 1. Namun, rupanya ada seorang wanita cantik yang sedang berdiri di belakang Noah. Dia juga dari tadi mengikuti antrian. "Por qué no dijiste antes? También hay escola durante 2 horas. ¿Quieres ser responsable? Mi amigo tiene antojo." Mengapa kamu tidak bilang dari tadi? Saya juga mengantri selama 2 jam. Apakah kamu mau bertanggung jawab? Teman saya sedang ngidam. Wanita itu terlihat sangat marah kepada sang pelayan restoran. Kemudian sang pelayan toko berkata kepada wanita cantik itu, wanita tersebut bernama Devina. "Lo sentimos pero ese tipo selom receh, estaba en la fila antes que tú." Maafkan kami tapi pria itu yang berhak mendapatkannya, dia yang mengantri lebih awal dari Anda. Kemudian Devina mencolek punggung Noah, membuat Noah menoleh ke belakang. Noah mengerutkan keningnya. Rupanya wanita yang dari tadi mengantri di belakangnya memiliki wajah blasteran Uruguay Indonesia. Puedes ceder. A mi amiga se le antojó el chivito la barra, estaba embarazada de 3 meses. Bisakah kamu mengalah? Teman saya sedang ngidam ingin Chivito Labara, dia sedang hamil 3 bulan. Noah menjadi serba salah, apakah dia harus mengalah? Selama ini pekerjaan Noah tidak pernah gagal. Masa hanya demi sebuah Chivito, dia harus mengkhianati tuan mudanya. Drur, drur, drur. Ponsel Devina bergetar, dia segera merogoh ponsel di dalam tasnya. Rupanya ada sebuah pesan yang baru saja terkirim dari seorang teman bernama Luna kepadanya. Bersambung, 70. Drur, drur, drur. Ponsel Devina bergetar, dia segera merogoh ponsel di dalam tasnya. Rupanya ada sebuah pesan yang baru saja terkirim dari seorang teman bernama Luna kepadanya. Bagaimana? Apa kamu berhasil mendapatkan Chivito Labara? Devina terpaksa harus berbohong, dia tidak ingin kalau sampai sahabatnya bersedih. Terlalu banyak luka yang Luna rasakan di dalam kehidupannya, walaupun dia tahu Luna selalu berusaha terlihat baik-baik saja. Dia adalah seorang wanita yang sangat tegar. Sudah, kamu tenang saja. Nanti sebentar lagi aku pulang membawa Chivito Labara. Drur, drur, drur. Tak lama kemudian, Devina mendapatkan pesan balasan dari Luna. Oke, makasih ya Devina. Maaf jadi merepotkan kamu, aku ingin sekali memakan Chivito Labara, tapi saat ini aku masih meeting, yang ada aku tidak akan kebagian nanti. Devina membalas pesan dari Luna. Oke gak apa-apa, gak usah sungkan sama aku. Namun, sepertinya Noah tidak menghiraukan permintaan dari Devina. Dia lebih patuh kepada bosnya. Kesetiaannya kepada Jonathan memang tidak bisa diragukan lagi. Devina terkejut ketika melihat Noah yang sedang melangkah pergi meninggalkannya sambil membawa Chivito di dalam paper bag. Oye espera, hei tunggu, teriak Devina sambil berlari mengejar Noah. Noah yang hendak membuka pintu mobil, dia mengurungkan niatnya karena melihat Devina yang sedang berlari ke arahnya. No tienes conciencia, mi amigo estaba teniendo antojo, tenía muchas ganas de un chivito la barra. Apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Teman saya lagi ngidam, dia sangat menginginkan Chivito Labara. Devina tak habis pikir mengapa pria itu sama sekali tidak tersentuh dengan semua ucapannya, padahal dia sudah memperlihatkan wajah memelasnya, apakah aktingnya kurang menjiwai. Maklum saja dia bukan seorang selebritis. Itu bukanlah urusanku. Carilah Chivito yang lain, jawab Noah dengan nada ketus. Devina terkejut mendengar perkataan Noah yang sangat fasih berbicara bahasa Indonesia. Dia baru menyadari kalau pria itu memang memiliki wajah khas pria Indonesia, tampan dan manis. Jadi kamu bisa berbicara bahasa Indonesia. Apakah kamu orang Indonesia? Noah tak menjawab pertanyaan dari Devina. Dia merasa semua itu sangat membuang-buang waktu.
dia pun segera membuka pintu mobil, tapi lengannya ditahan oleh Devina. Tunggu, kamu mau kemana? Noah menghela nafas dengan penuh rasa kesal, dia menatap tajam ke arah Devina. Sudah aku bilang, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Astaga, kamu benar-benar tidak memiliki hati nurani. Apa kamu tidak kasihan kepada teman aku? Dia sangat menginginkan Chivito Labara. Bagaimana kalau bayinya sudah keluar nanti akan balas dendam mengejar kamu? Aku akan membelinya 2 kali lipat. Noah menggelengkan kepalanya, maaf, tidak bisa. Noah benar-benar sangat patuh kepada Jonathan. Devina tidak boleh menyerah, dia harus mendapatkan Chivito itu, apalagi dia sudah berbohong kepada Luna bahwa dia sudah berhasil mendapatkannya. Ayolah, aku akan membelinya 3 kali lipat. Devina berkata sambil menarik paperback yang berisikan Chivito tersebut dari tangan Noah. Tapi Noah berusaha untuk mempertahankannya, dia menarik paperback-nya kembali. Sudah kukatakan, aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Mungkin karena terjadi insiden saling tarik-menarik membuat paperback tersebut terjatuh ke aspal, Chivito yang ada di dalam paperback tersebut keluar mengenai aspal dan menjadi kotor. Devina sangat terkejut melihatnya sampai dia nampak menganga, sementara Noah terlihat sangat kesal menatap tajam ke arah Devina, seakan ingin memakannya hidup-hidup. Rupanya Luna sahabatnya Devina adalah Luna Sander, seorang wanita yang selama ini Jonathan cari. Dia melarikan diri ke Uruguay, bukan karena tidak mencintai Jonathan, tapi dia merasa sudah tidak memiliki keberanian untuk bertemu dengan pria itu. Terlalu banyak kesalahan yang telah dilakukan oleh mendiang ayahnya kepada Jonathan, kesalahan Tuan Abian tak akan termaafkan. Jonathan hampir saja akan dihukum mati dengan kesalahan yang tidak dia lakukan gara-gara mendiang sang ayah, dan yang lebih menyakitkan adalah Tuan Abian bekerja sama dengan Arga membunuh Vanya, seorang adik yang sangat Jonathan sayangi. Bagaimana mungkin Luna bisa hidup bahagia dengan Jonathan? Sementara hatinya sangat merasakan sakit dan merasa bersalah jika mengingat Vanya. Bersambung.